kamu tapi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labata ya. Sa'labata dari Abi Sa'labah Al-Husain. Qala berkata siapa Abi Sa'labah? Qultu berkata siapa saya? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kami itu biardi kaumin dalam tanah kaum ahli kitab. Itu biasanya ya orang-orang yang masih berpegang kepada kitab-kitabiyah seperti Nasrani atau Yahudi, tapi dulu yang berpegang kepada kitab-kitab Samawi, bukan kitab-kitab yang dibuat sekarang. Afanaqulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan fi aniyatihim, di dalam tempat atau bejana-bejana mereka. Ini ada satu sahabat yang namanya siapa tadi? Abi Sa'labah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, saya itu berada dalam satu kaum ahli kita. Apakah saya boleh makan di tempat bejana mereka? Apakah boleh kita makan padahal piringnya punya mereka? Apakah boleh kita minum padahal gelasnya punya mereka? Ahli kitab, yang kita tahu bahwa ahli kitab itu tentunya syariat tentang bersucinya dan lainnya berbeda kan? Tentang najis. Itu pertanyaan yang pertama. Kata Abi Sa'labah. Jawab nanti. Wabi ardi soidin, dan di tanah buruan. Di tanah buruan itu maksudnya di tanah di mana kita dalam keadaan berburu. Sidu berburu siapa saya? Siapa saya biqausi, dengan panah saya. Biqausi dengan jawabi kalbi, dan dengan NG saya. ANJING. Ya. Dengan ya sebenarnya kalau memang menyebutkan nama sebenarnya nggak kasar, nggak apa ya. Memang namanya itu kan? Iya, nggak masalah. Cuma kadang di hadapannya ada kamu, jadi saya nggak tega nyebutinnya. Dikira nantinya saya ke kamu arahnya kan. Ya. Alladzi laisa, alladzi yaitu kalb, laisa yang bukanlah kalb tadi, bimuallamin yang diajari, muallamin yang diajari. Fama
Apa hal? Fama maka apa hal yasluhu yang patut, yang baik, yang maslahat li bagiku. Pertanyaan yang kedua kata Abi Salah, yang kedua saya itu berada dalam satu buruan. Yang saya itu hidup dari berburu. Kadang saya berburu panah, kadang saya berburu pakai anjing, dan kadang saya berburu pakai anjing yang tidak saya latih. Jadi berburu pakai anjing itu ada dua kemungkinan. Berburu pakai anjing yang sudah dilatih atau pakai anjing yang tidak dilatih. Terus bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala bersabda siapa Rasulullah? Amma ma dzakarta. Amma ma adapun sesuatu. Dzakarta yang telah kamu sebutkan. Amma sesuatu dzakarta yang telah menyebutkan siapa kamu? Min ani ahlil kitab. Nyatanya tempat ahli kitab, nyatanya bejana ahli kitab. Ini minnya namanya min bayaniyah. Min itu tafsiran dari ma gitu ya. Amama ada bejana dari ahli kitab Zakarta yang telah menyebutkan siapa? Kamu. Fa'in wajatum maka kalau menemukan siapa? Kalian. Fa'in wajatum maka kalau menemukan siapa kalian? Ghairaha terhadap selainnya, selain aniyati ahlil kitab. Kalau kamu masih ada tempat lain yang tidak milik ahli kitab, fala ta'kulu maka janganlah kalian, fala ta'kulu maka janganlah kalian makan fiha pada bejana ahli kitab karena masih ada yang lainnya. Wa illam tajidu dan kalau tidak menemukan siapa kalian. Wa illam tajidu dan kalau tidak menemukan kalian. Wa illam tajidu dan kalau tidak menemukan siapa kalian. Faghsilu maka cucilah siapa kalian akan aniyati ahlil wa kulu dan makanlah siapa kalian fiha padanya. Titik. Ini namanya masalah ini di dalam usul fikih itu ada pada pertentangan antara zahir dan yakin. Artinya zahir dan yakin itu, zahir itu kan keumuman itu namanya zahir. Kalau yakin itu artinya kenyataan yang ia dapat. Kenyataan yang ia dapat. Pokoknya kayak gini. Kita makan dari tempatnya kita. Itu kan memungkinkan mereka itu makan yang najis gitu kan. Makan anjing, makan babi, makan apa-apa yang diharamkan dan najis. Secara lahir mungkin seperti itu kan. Tapi secara yakin yang kita dapatkan kita tidak melihatnya gitu kan. Kalau tidak melihatnya berarti secara yakin kan tidak. Kemungkinan itu namanya masih ragu-ragu, iya atau enggak kan belum tentu kan. Berarti secara yakin kita tidak melihatnya. Tapi secara lahir ya mungkin saja dipakai buat makan babi, buat makan ini gitu kan secara lahir. Tapi secara yakin kita tidak melihatnya. Itu maksudnya yakin benar. Yakin itu sesuatu yang kita pasti. Itu namanya yakin. Melihat, mendengar, atau melakukannya sendiri, itu yakin. Selain itu anggap aja dohir. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu menemukan yang lain,
cari yang lain atau gunakan yang lain. Tapi kalau menemukannya, sudah makan saja, cuci, makan. Cuci, makan, nggak usah berpikir panjang. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah bahkan makanannya pun dari ahli kitab makan boleh. Karena secara lahir makanan itu halal, kecuali kita melihatnya makanannya najis atau tidak masalah. Artinya kita jangan memakannya. Paham ya? Lahir itu maksudnya pada umumnya, Jadi kalau kita mau dikasih makanan, umpamanya kayak semacam nasi atau sayur, apa makanan dari ahli kitab, boleh kita memakannya. Boleh kita, kecuali kita tahu jelas, yakin makanan itu mengandung najis atau mengandung unsur haram. Kalau yang tidak, ya, kalau seimbang nih antara yakin dan lahir ya, maka lebih baik jangan. Kalau seimbang, titik. Berarti boleh kita makan tempat milik ahli kitab. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa? Berburu. Berburu kadang dengan panah, kadang dengan anjing yang sudah dilatih, kadang juga dengan anjing yang tidak dilatih. Itu mana hukumnya? Gitu kan? Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wama dan binatang. Ma itu asalnya umum ya, apa saja. Tapi maksudnya di sini binatang. Wama dan binatang sita yang telah memburu siapa kamu bikausa dengan panah kamu. Ada karta lalu kamu menyebutkan siapa? Kamu, tak itu kamu. Ismallahi akan asma Allah. Alaihi atasnya fakul, maka makanlah. Paham maksudnya nih? Kedua masalah buruan. Kalau kamu berburu dengan panah, kemudian kamu buru, kemudian mati yang kita buru itu, apa boleh kita makan? Boleh, makanlah. Kita orang muslim ya, walaupun sunnah menyebutkan atau fakul, maka makan. Wa masid tabikal bika al-mu'allami. Wa man binatang sita yang kamu telah berburu siapa kamu bikal bika dengan anjingmu. Bikal bika dengan anjingmu al-mu'allami yang telah kamu didik, telah kamu ajari. Yang telah kamu ajari pada karta lalu menyebutkan siapa kamu ismallahi terhadap asma Allah fakul, maka makanlah. Nah sekarang bagaimana kalau saya berburunya pakai anjing? Kata Rasulullah, kalau anjingnya dilatih makanlah. Melatihnya bagaimana? Melatih itu kalau dia suruh berhenti. Kalau dia disuruh pergi. Kalau dia mendapatkan makanan tidak dimakan. Itu latihnya. Namanya anjing nih. Kalau suruh ngejar musuhnya, ngejar. Kalau suruh stop, berhenti. Balik lagi. Kemudian ketika
memangsa binatangnya, ia nggak dimakan, dikasihkan ke tuan. Nah, itu latihnya seperti itu. Nah, kalau sudah dilatih seperti itu, maka boleh dimakan. Walaupun sudah mati, mati kan tinggal dipotong lagi kan. Boleh dimakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang akhirnya wama binatang sita yang telah berburu siapa bika dengan enjimu, gitu ya. Ada yang namanya enji emang, ya kan? Enji. Ghairil mu'allami, yang tidak dilatih, tidak diajari, tidak dididik. Fadzakarta, lalu menyebutkan siapa kamu? Fa'adrokta, lalu menemukan siapa kamu? Zakatahu, akan sembelihannya. Fakul, maka makanlah. Nah, dengan anjing, tapi tidak dididik, tapi kamu temukan masih hidup binatang buruannya, itu Fa'adrokta zakatahu, itu maksudnya kamu bisa sempat menyembelihnya, makan. Ya, karena kamu bisa menyembelihnya, makan. Kemudian Rasul tidak menuliskan, ya kan? Jadi tidak aneh kalau terusannya itu dapat, karena Rasul sukut sampai di situ. Artinya Rasul tidak mengenas, tidak menjelaskan. Lah bagaimana kalau tidak, gitu kan? Bagaimana kalau tidak diajarin, kemudian ditemukan sudah pakai. Nah, kalau dari paham di sini mafhum mukhalafahnya, gitu ya, berarti haram, gitu kan? Berarti haram. Gini, kalau ada sesuatu perkara yang dikoyidi, yang dibasi, yang disifati, maka sebaliknya itu haram. Ngerti maksud saya? Tadi kan binatang yang boleh dari buruan anjing yang tidak dilatih boleh dimakan kalau ditemukan masih. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau ditemukan sudah bangkai tidak boleh, haram. Tapi tidak memungkinkan juga, ada pendapat-pendapat yang lain karena tidak nas, gitu ya. Mafhum, kalau mafhum itu ada memungkinkan, orang penafsirannya beda. Ya, kayak lafaz-lafaz yang dipaham dari lafaz yang tidak nas. Kalau nas itu kan qat'i, pasti, karena di teks yang semua orang paham. Kalau mafhum itu boleh, setiap orang berbeda. Jadi intinya kata Rasulullah, kalau ada dalam satu kaum semuanya ahli kitab, tidak menemukan yang lain, boleh kamu makan dari bejana ahli kitab. Kemudian ketika kamu di hutan buru dengan panah, maka asal kamu ketika memanah kemudian menyebut nama Allah, hasilnya boleh kamu makan. Ketika kamu berburu dengan binatang yang dilatih, sebenarnya anjing apa saja, barangkali kamu bisa menaklukkan harimau, ya nggak apa-apa, iya kan? Dengan syarat dilatih tadi. Bisa sebenarnya, karena binatang itu punya naluri biasanya dan bisa diajari. Walaupun kadar kecerdasannya binatang itu beda, tapi bisa, termasuk anjing itu katanya lebih cerdas, jadi lebih gampang diajari. Nah, kalau umpamanya tidak dilatih, asalkan ditemukan masih hidup,
boleh disembelih kemudian kita makan. Kalau tak berarti nggak boleh, haram. Sebenarnya kalau yang penting yang mengerjakannya muslim halal, menyembelihkannya muslim itu halal. Karena gini, kalau orang muslim di situ kan yang jelas-jelas diharam itu kan yang disebutkan selain Allah itu yang jelas-jelas haram. Umpamanya untuk persembahan selain Allah dengan menyebutkan selain Allah itu haram. Tapi kalau orang muslim selagi yang menyembelihnya orang muslim itu halal. Ya sunnah menyebutkan asma Allah. Sunnah lagi dibacakan sholawat karena duanya bisa dipisahkan. Nah menurut guru saya kalau binatang yang kita potong kemudian kita bacakan sholawat ketika memotong itu dagingnya lebih tidak bau amis. Kambing apa bahasa bau kambing? Perengus ya? Tidak bau perengus. Ya, enggak bau empek. Kan ada potongan kambing tapi sampai sudah selesai baunya tuh kalau lewat itu masih bau perengus saja. Iya. Ya terutama kambing yang bulunya biasanya itu baunya ada. Tapi kalau dibacakan sholawat enggak, insya Allah. Itu mujarab. Saya pernah mencobanya. Maka itu gini, di kampung kan kalau saya ada hajatan saya sendiri yang potong kan, itu orang-orang pada ngomong kok nggak bau katanya gitu. Karena saya memotong, saya ikut pesan guru saya bacakan sholawat, insya Allah tidak bau. Paham ya? Wan asma'a jam berapa? Jam 9 kurang 15 dikit lagi. Wan asma'a radhiyallahu anha. Dan dari Asma radhiyallahu anha berkata siapa? Asma. Zabahna telah menyembelih siapa? Kami ini berarti bukan asmanya yang menyembelih, tapi memang menjelaskan kami ya sekelompok para sahabat kaum muslimin waktu itu menyembelih ala ahdi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Farosan seekor kuda. Ya. Kuda. Wa nahnu dan bermula kami itu bil di Madinah. Fa akalahu lalu kami memakannya. Ini berarti hadis takriri ya. Apa hadis takriri itu? Ya, kejadian yang dilakukan di zaman Rasulullah tapi Rasul tidak melarangnya. Itu namanya hadis takriri, didiamkan. Kata Asma, saya di zaman Rasulullah di Madinah memotong kuda. Kemudian dimakan. Berarti dari hadis ini boleh daging kuda itu kita makan. Pernah makan daging kuda? Enggak mahal. Saya pernah nyobain. Kan di pinggir jalan keras. Lebih keras. Teksturnya itu lebih keras. Iya. Ada. Di pinggir waktu saya dulu di dekat asrama haji sana itu ada. Keras.
dagingnya lebih keras. Mungkin kudanya kuda sudah tua. Iya, katanya kalau kuda itu yang muda harusnya. Kambing juga bagusnya yang muda itu lebih lebih apa sih namanya dagingnya nih? Lebih empuk ya. Dagingnya. Ya kalau bagusnya sih yang muda lebih empuk. Tapi kalau sapi kan nggak sekeras kerbau, nggak sekeras kuda, apalagi kan agak empuk. Sate, iya sate kuda. Bukannya cepat lagi, habisnya cepat. Hah? Ya kayak daging biasa lah, kayak daging kerbau. Kelinci lah gitu, agak enak. Kelinci ada. Ya mungkin agak tua kalau yang muda. Hah? Ular. Ya enggak lah. Ya kalau untuk obat ada dua kemungkinan untuk hajat atau darurat. Kalau hajat atau darurat ya boleh. Hajat itu artinya ada, cuma mahal, kemudian lama umpamanya gitu ya. Ada obat lain, cuma mahal, lama, duitnya juga. Ya udah nggak apa-apa pakai obat itu. Itu hajat namanya. Karena hajat itu kadang ditempatkan seperti darurat. Apalagi kalau darurat tidak ada pilihan lain, obatnya cuma itu-itunya kata dokter, gitu ya. Tapi tentunya harus dengan pendapat dokter atau orang yang ahli medis yang berpengalaman. Kalau kata orang-orang jelas ya jangan. Nah, kalau kata orang-orang yang gak jelas jangan. Karena namanya tidak hajat, apalagi darurat. Kalau darurat itu nggak ada pilihan lain gitu. Maka boleh. Itulah yang dimaksud ad-darurah tubihul mahdurat. Itu ya. Hal yang darurat itu akan memperbolehkan apapun yang dilarang. Tapi ingat, ad-darurah ad-daratun biqadariha. Apa tuh maksudnya? Darurat itu hanya terbatas kepada kadar daruratnya. Ngerti nggak maksud saya? Kamu kelaparan. Kalau tidak makan, bisa meninggal atau sakit. Ada daging ular. Bagaimana? Makan. Tapi sekedar menyambung hidup. Jangan 2 piring. Kalau 2 piring bukan darurat lagi. Itu doyan namanya. Iya kan? Hanya kan bukan masalah laparnya, menyambung hidup. Ya, jadi umpamanya secukupnya menyambung hidup berapa? Yang penting bisa kuat lagi, bisa bertahan hidup lagi. Paham ya? Itu namanya ad-darurat muqaddaratun biqadariha. Makan bangkai boleh, ya kan? Tapi ya tadi hanya seukuran daruratnya. Umpamanya ada orang kampung itu suka daging kadal buat obat. Itu secukupnya saja, berapa porsinya umpamanya. Apa? Dosis kalau istilahnya. Dosisnya berapa untuk obat itu? Ya udah segitu aja. Dosis obatnya umpamanya sekian gram, kamu makannya sekenyangnya. Itu sih bukan darurat lagi. Ya. Itu maksudnya ad-daruratu muqaddarah. Kemudian ada lagi al-hajat qad taqumu maqamad darurah. Hajat juga kadang-kadang bisa kita hukumi seperti darurat.
bedanya kalau hajat itu Neng masih bisa cari yang lain, cuma kendala umpamanya harganya mahal atau susah nyarinya ada. Kalau darurat gak ada pilihan lain. Darurat, paham ya? Nah jadi intinya kuda boleh, kuda boleh. Hah? Apa sih? Ikan hiu ya boleh lah, boleh ikan paus. Semua itu boleh, kecuali ada yang mengecualikan ini, kecuali binatang laut yang kalau di darat haram. Anjing laut, ada yang menyatakan begitu. Singa laut, kepiting. Kepiting itu halal menurut penelitian MUI yang baru-baru ini. Halal karena dia tidak bisa hidup di dua alam, tetapi bertahan hidup di dua alam. Hidup dengan bertahan hidup. Jadi kalau kepiting di darat, iya, walaupun bertahan sampai pamannya sehari 2 hari, tapi mati karena tidak bisa tais, tidak bisa hidup, makan dan sebagainya di darat. Tapi ada sejenis kepiting yang memang bisa di darat, bisa di air. Ada jenis kayak kepiting itu banyak nih ketika saya masih kecil ya. Kalau di ada yingking, ada wideng, ada apa lagi itu? Rajungan, ada kepiting, ada ungkep, banyak. Iya, ungkep itu kayak rajungan tapi lebih bulat dan ketika nutup semua itu bulat. Ketika kakinya nutup semua itu bulat. Iya, di laut tuh banyak banget yang ternyata spesiesnya banyak. Dan itu menurut ulama semua halal, kecuali ya tadi kuda laut halal, kan kuda halal, kecuali ular laut umpamanya gitu kan, kuda laut, bulu babi apa? Oh yang itu kan di darat kan, bila di air halal, kayak semacam kerang-kerang begitu berarti, iya kan? Semacam kerang-kerang begitu. Bahkan menurut ulama ada juga yang menyatakan bahwa termasuk anjing laut